di mana puncak bersalju dari Himalaya mencium langit, sementara gurun tandus memeluk bumi yang retak. Sungai-sungai suci mengalir membawa doa. Dalam bayangan dunia, Pakistan kerap muncul dengan imej politik, konflik dan kontroversi. Tapi di balik tirai berita dan narasi geopolitik, tersimpan wajah lain. Wajah yang lembut, kuat dan memikat. Tapi ini negeri yang berdiri di atas akar sejarah Mohenjo-daro, menjejak jalur sutra, dan menyimpan sisa-sisa kejayaan Mughal. Pakistan, negeri ini adalah mosaik dari budaya, etnis, bahasa, dan iman. Kita akan menyusuri lorong waktu, menelusuri jejak Gandhi dan Jinnah, menapaki ladang Gandhara kuno, dan mengintip kehidupan sehari-hari rakyat Pakistan. Dari udara, Pakistan tampak seperti lukisan raksasa yang penuh kontras. Di utara, pegunungan Karakoram menjulang megah, membelah langit dengan tajam. Sungai-sungai jernih dan desa-desa yang tenang. Di sisi lain, gurun Thar membentang di selatan. Membara oleh matahari dan dihuni oleh komunitas yang hidup bersahabat dengan alam keras. Pakistan diberkahi oleh 5 sungai besar, termasuk Sungai Indus yang menjadi nadi kehidupan pertanian. Sungai ini mengalir dari Himalaya hingga Laut Arab, menyirami tanah-tanah subur Punjab. Di wilayah utara, Hunza dan Gilgit memamerkan lanskap yang nyaris tak tersentuh waktu. Langit biru yang jernih, danau-danau glasial yang beku, dan rumah-rumah kayu yang berdiri di lereng curam pegunungan. Pakistan adalah negeri yang lahir dari mimpi tentang tanah bagi umat Muslim di anak benua India. Dalam pusaran sejarah yang panjang, tahun 1947, dari rahim kekacauan dan darah pembagian India Britania, lahirlah Pakistan. Pembentukan negara ini bukan tanpa luka. Jutaan orang berpindah tempat, namun sejarah Pakistan bukan hanya sejak 1947. Ribuan tahun sebelum itu, di tanah ini pernah berdiri peradaban besar. Budaya Pakistan adalah perpaduan antara Persia, Arab, India, dan lokal. Pakaian shalwar kameez yang mengalir, seni hias trak yang penuh warna, kaligrafi Islami, dan tarian tradisional seperti Bhangra. Islam adalah urat nadi dari kehidupan Pakistan. Negara ini lahir atas dasar keyakinan, dan sampai hari ini Islam menjadi pusat dari sistem hukum, pendidikan, dan sosialnya. Setiap Jumat, gema azan mengalun dari ribuan menara masjid, menyatukan jutaan jiwa dalam satu sujud. Tapi Islam di Pakistan tidak tunggal. Ada Sunni, Syiah, Sufi, dan juga komunitas kecil dari Ahmadiyah dan Ismaili. Karachi adalah denyut jantung ekonomi. Kota pelabuhan ini tidak pernah tidur. Di pagi hari, keramaian pasar dan pelabuhan. Di malam hari, lampu-lampu jalan tetap menyala, ditemani suara laut dan klakson tak berkesudahan. Kota ini hidup dari seni, sejarah dan makanan. Benteng Lahore, Shalimar Gardens, dan jalan-jalan tua di Anarkali bagaikan potongan masa lalu yang tetap bernapas. Di setiap sudut kota dan desa Pakistan, kehidupan sehari-hari berlangsung seperti puisi yang sederhana. Pasar-pasar tradisional atau bazaar
menjadi tempat interaksi sosial yang dinamis. Di sana ada penjual buah, pedagang kain, tukang emas, hingga tukang potong rambut. Segala hal bisa ditemukan dari benang sulam hingga rempah langka. Di panggung internasional, Pakistan kerap tampil sebagai negeri penuh kontradiksi. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Pakistan adalah negara demokrasi dengan media yang aktif dan masyarakat sipil yang mulai bangkit. Gerakan lingkungan, hak perempuan, dan pendidikan semakin menguat. Hubungan luar negeri Pakistan juga penuh dinamika, dekat dengan China, memiliki sejarah dengan Amerika, dan terlibat dalam isu-isu besar dunia seperti Afghanistan dan Kashmir. Pakistan ingin dilihat bukan hanya sebagai pemain dalam geopolitik, tapi juga sebagai negeri dengan budaya, inovasi, dan potensi luar biasa. Pakistan adalah negeri yang sedang terus bertumbuh. Ia bukan sempurna. Ia punya luka, tantangan, dan beban sejarah, tapi ia juga punya cahaya, keberanian, dan harapan. Dari salju Karakoram hingga Pasir Tar, dari pasar Lahore hingga lembah Swat, dari doa ibu di desa Punjab hingga mimpi anak muda di Islamabad. Pakistan adalah kisah yang belum selesai. Ia terus ditulis oleh jutaan tangan, jutaan suara, dan jutaan hati yang percaya bahwa negeri ini belum mencapai puncaknya, tapi sedang menuju ke sana.